Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Wijaya Nusantara, NPM 20170510006. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang graf sebagai tugas responsing matematika diskrit. Yang pertama adalah pendahuluan. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Yang direpresentasikan dalam graf, yang pertama ada objek, yaitu adalah noktah, bulat atau titik, dan hubungan antar objek yang dilambangkan dengan garis. Misalnya ada contoh graf untuk A, B, C, D itu disebut sebagai objek atau yang dilambangkan dengan noktah, bulatan atau titik. Dan sedangkan untuk garis-garis yang menghubungkan antar objek tersebut itu dilambangkan dengan garis. Definisi graf itu adalah pasangan himpunan VE dituliskan dengan notasi G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertis atau node, dan E adalah himpunan sisi, H atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf atau bilangan atau huruf dan bilangan. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan E1, E2 sehingga dapat ditulis dan seterusnya sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Contoh pertama, di sini ada graf G1 yaitu adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Untuk V itu ada 1, 2, 3, 4 dan E itu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4 dan 3,4. Jadi saya dari sini pertama kita meletakkan objek-objeknya itu 1, 2, 3, 4. Lalu kita meletakkan H atau arcs tadi ya. Di sini jadi 1,2 itu berarti menghubungkan objek 1 dengan objek 2. Lalu 1,3 menghubungkan objek 1 dengan objek 3. 2,3 menghubungkan objek 2 dan objek 3. 2,4 menghubungkan objek 2 dan objek 4. Lalu 3,4 menghubungkan objek 3 dan objek 4. Ini adalah contoh graf sederhana. Berikutnya G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V sama dengan 1, 2, 3,4 dan E 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 atau E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Ini disebut sebagai himpunan ganda. Misalkan ada 1,3 dan 1,3 dituliskan 2 kali dan juga 3,4 dan 3,4 dituliskan 2 kali. Ini disebut sebagai graf ganda. Di sini saya ada contohnya ya. Untuk garis yang menghubungkan antara objek 1 dan objek 3 itu terdapat 2 garis, yaitu E3 dan E4. Lalu yang menghubungkan antara objek 3 dan objek 4 terdapat 2 garis juga, yaitu E6 dan E7. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh dari sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Berikutnya contoh ketiga, G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V sama dengan 1, 2, 3,4, lalu E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Bisa dilihat di sini ada 3,3, yaitu ini adalah satu ciri-ciri dari graf semu, ya, di mana dia memiliki gelang atau loop. Yang mana gelang atau loop ini adalah suatu garis yang suatu edge atau garis yang menghubungkan antara objek itu dengan objek itu sendiri. Jadi dia berputar gitu, kembali ke objek yang berada pada pangkalnya. Itu di sini dicontohkan dengan E8. Yaitu dimulai dari 3 dan berakhir di 3. Untuk jenis-jenis graf seperti sudah disebutkan tadi, itu berdasarkan ada tidaknya gelang itu dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu sederhana dan tidak sederhana. Graf sederhana itu tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dan sisi pasangan adalah tak terurut atau unordered pair. Berikutnya graf tak sederhana adalah graf mengandung sisi ganda atau gelang. Itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograf. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Lalu untuk graf semu atau pseudograf adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Berikutnya ada berdasarkan orientasi arah pada sisi itu dibagi menjadi 2, yaitu undirected graph atau graf tak berarah dan directed graph atau digraph atau disebut juga sebagai graf berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisi-sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Sedangkan graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur atau arc. Busur U, V
Simpul U adalah simpul asal atau initial vertex, dan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Pada graf tak berarah, U, V itu sama dengan V, U. Sedangkan pada graf tak berarah, U, V tidak sama dengan V, U. Karena pada graf berarah, yang menjadi titik asal atau initial vertex berbeda dengan yang menjadi titik terminal atau terminal vertex. Sedangkan pada graf tak berarah, simpul asal dan simpul terminal adalah satu hal yang sama. Berikutnya pada jenis-jenis graf itu ada tabelnya, bisa dilihat di sini. Itu berdasarkan jenis graf sederhana, itu tak berarah, tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki sisi gelang. Graf ganda tidak berarah, memiliki sisi ganda dan tidak memiliki sisi gelang. Graf semu tidak berarah, memiliki sisi ganda, dapat memiliki sisi ganda dan dapat memiliki sisi gelang. Sedangkan pada graf berarah itu dia berarah, tidak memiliki sisi ganda dan boleh memiliki sisi gelang. Berikutnya adalah graf ganda berarah, itu memiliki sisinya berarah, boleh memiliki sisi ganda dan boleh memiliki sisi gelang. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan n, itu mutlak V, nilai mutlak V yaitu jumlah sisi dinyatakan dengan m sama dengan mutlak e. Terminologi atau istilah dasar yang digunakan dalam graf itu adalah adjacent atau bertetangga, insiden bersisian, isolated vertex atau terpencil, null graph atau empty graph itu graf kosong, degree atau derajat, path atau lintasan, cycle atau siklus atau disebut juga sebagai sirkuit, connected terhubung, subgraph atau upagraph adalah komplement upagraph. Lalu ada spanning subgraph atau upagraph merentang, code set, dan weighted graph atau graf berbobot. Adjacent, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya adalah misalnya di sini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi tidak bertetangga dengan simpul 4. Kenapa? Karena di sini terdapat suatu garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2 dan juga menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Sedangkan tidak terdapat garis yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 4, sehingga hubungan antara simpul dan simpul 4 itu melalui perantara, yaitu simpul 2 atau simpul 3. Berikutnya adalah insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sisi disebut bersisian atau insiden apabila dia menghubungkan dua buah simpul. Jadi dia bersisian dengan simpul-simpul yang dia hubungkan. Berikutnya isolated vertex atau simpul terpencil, yaitu adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Pada contoh graf ini, simpul terpencil atau isolated vertex adalah simpul nomor 5. Berikutnya adalah null graph atau empty graph atau disebut juga sebagai graf kosong. Adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, disebut sebagai graf kosong. Ditulis sebagai n, di mana n adalah jumlah simpul. Contoh, di sini terdapat sebuah graf dengan 5 buah simpul, namun tidak terdapat satupun garis yang menghubungkan antara simpul-simpul tersebut, sehingga disebut sebagai graf kosong atau null graph, dilambangkan dengan N5. Berikut ada degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dV atau dibaca sebagai derajat V itu dinyatakan dengan jumlah sisi-sisi yang menghubungkan simpul tersebut. Jadi di sini dapat dilihat misalkan apabila derajat simpul 1 adalah 2, itu karena dia terdapat 2 garis yang bersisian dengan simpul 1. Lalu sedangkan apabila derajat simpul 2 itu adalah 3, karena terdapat 3 sisi yang bersisian langsung dengan simpul 2. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV 0 karena tidak memiliki satupun sisi yang bersisian dengannya. Sedangkan sisi gelang atau loop dihitung berderajat 2 karena dia dihitung sebagai inisial dan terminal. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpulnya adalah 2 kali gelang ditambah E.
Simpul yang berderajat 1 disebut sebagai anting-anting atau pentan vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V, yang mana D in V adalah derajat masuk atau in degree, yaitu jumlah busur yang masuk ke simpul V, dan D out V disebut sebagai derajat keluar atau out degree adalah jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan derajat dari simpul V dinyatakan sebagai D in V ditambah D out V, yaitu adalah busur yang masuk ditambah dengan busur yang keluar. Contohnya di sini terdapat sebuah graf berarah. Misalkan kita mengambil kasus untuk simpul C ya. Jenis simpul C itu untuk yang in itu terdapat 1 yaitu dari B, sedangkan untuk derajat outnya atau in out degree-nya itu terdapat 2 yaitu dari C ke A dan dari C ke D. Sehingga derajat dari simbol C adalah 3 yaitu 2 ditambah 1. Sedangkan untuk derajat totalnya sendiri itu untuk derajat dari grafnya sendiri itu adalah dengan menjumlahkan derajat-derajat dari masing-masing simpulnya. Berikutnya ada path atau lintasan, yaitu lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan V0 di dalam graf G adalah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, Vn1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga En adalah Vn-1, Vn. Adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana atau simple path jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi yang dilaluinya hanya sekali. Lintasan tertutup atau closed path adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya, di situ terdapat graf dengan 4 buah simpul 1, 2, 3, 4 dan 5 buah sisi yang menghubungkan masing-masing simpulnya. Bisa dilihat bahwa lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lalu lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 adalah lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Dia bukan merupakan lintasan sederhana tetapi merupakan lintasan terbuka. Dan lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan 3. Karena dia melalui sisi 1,2, sisi 2,4, dan sisi 4,3. Berikutnya cycle atau siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sebagai siklus. Sirkuit sederhana atau simple sirkuit adalah jika setiap sisi dilalui berbeda. Contohnya 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 adalah bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali, yaitu pada awal, yaitu ketika beralih dari 1 ke 2 dan juga dari 2 ke 1. Lalu connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Contohnya, graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari 2 arah. Ya, bisa lihat sisi perbedaannya adalah yang menghubungkan dari 1 ke 2 dan itu untuk graf yang atas itu dia menghubungkan dari 1 ke 2, sedangkan pada graf yang bawah dari 2 ke 1, sehingga dia tidak dapat dilalui pada 1 kali perjalanan. Sedangkan untuk graf yang atas itu dapat dilalui dengan 1 kali perjalanan sehingga disebut terhubung kuat. Berikutnya subgraf atau upagraf adalah GFE disebut sebagai graf ya. Lalu G1 adalah V1E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika VI komplement V dan E1 elemen E. Komplement dari upagraf terhadap G adalah graf G2 V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contohnya graf G1 bisa dilihat itu upagrafnya misalkan adalah 1, 4, 3, 5
Jadi diambil simpul 1, simpul 4, simpul 3, simpul 5. Sedangkan komplemennya adalah simpul-simpul tidak terambil, termasuk sisi-sisinya, yaitu 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 6, 6, 5. Sedangkan upagrafa tadi adalah 1, 4, 4, 3, 3, 5, dan 4, 5. Berikutnya tentukan komponen terhubung dari G, V, E di mana V, A, B, C, D, E, F, dan E, A, D, C, D. Penyelesaiannya, simpul A bertetangga dengan D, sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa G1 adalah V1E1 dengan V1 adalah ACD dan E1 adalah ADCD. Lalu G2 adalah V2E2 dengan V2 sama dengan B dan E2 sama dan E2 kosong. Lalu G3 adalah V3E3 dengan V3 sama dengan E dan E3 kosong. G4 adalah V4E4 dengan V4 adalah F dan E4 kosong. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa V1 gabungan V2 gabungan V3 gabungan V4 sama dengan V. E1 gabungan E2 gabungan E3 gabungan E4 adalah E. Dan G1 irisan V2 irisan V3 irisan V4 adalah himpunan kosong. Misalnya contohnya di sini untuk ADC itu merupakan upagraf, sedangkan untuk BEF itu tidak ada garis yang menghubungkannya, itu adalah komplemennya. Berikutnya adalah spanning subgraf atau upagraf merentang. Upagraf G1, V1E1, dan GVE dikatakan upagraf merentang jika V1 sampai dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan di sini nih ada contoh graf G dan upagraf merentangnya itu dia mengambil semua simpulnya tetapi tidak semua sisinya. Sedangkan contoh yang paling kanan itu adalah bukan merupakan upagraf merentang karena dia tidak mengandung simpul 4 dan simpul 5. Berikutnya code set. Code set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bisa dibuang, yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya adalah jembatan, bridge. Himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Contohnya di sini bisa dilihat himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah code set. Karena saya lihat 1,3 lalu ada 1,5, 3,5, 3,4. Ya, bisa lihat sini. Karena jika sisi 1,2 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 1,2 dibuang, maka graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 dibuang, maka graf tidak terhubung atau code set. Lihat sini, apabila 1,2 dibuang, 1,2 dibuang ya, maka apabila 4 buah sisi ini dibuang, maka grafnya akan menjadi 2 buah graf yang berbeda. Untuk contoh lain code set itu terjadi pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4, 1,2, 2,5, 1,3, 1,5, 1,2, dan 2,6. Nah, untuk 2,6 sendiri apabila dibuang maka dia akan menjadi dua buah graf, di mana graf dengan 6 itu adalah graf terisolasi atau isolated. Berikutnya adalah weighted graph atau graf berbobot, adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak dua kota, biaya perjalanan antar dua kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lain dari weighted graph adalah graf berlabel. Graf sederhana khusus itu ada 4 contohnya, yaitu adalah complete graph atau graf lengkap, graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, dan bipartite graph atau graf bipartit. Complete graph atau graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lain. Graf lengkap dengan Kn buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1, jumlah sisinya adalah n dikali n-1 per 2. Graf lengkap Kn di mana n lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 6. Dapat lihat sini adalah untuk graf dengan K sama dengan 1, maka dia tidak memiliki sisi. Lalu pada K sama dengan 2, N sama dengan 2, maka dia memiliki 1 sisi. Pada N sama dengan 3, dia memiliki 3 sisi. Pada N sama dengan 4, dia memiliki 6 sisi. Pada N sama dengan 5, dia memiliki 5 dikali 4, 20, dibagi 10 sisi.
Lalu pada N sama dengan 6 dia memiliki 15 sisi. Berikutnya ada graf lingkaran, adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan simpul dengan n buah simbol dilambangkan dengan CA. Jika simbol-simbol pada CN adalah V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, maka sisinya adalah V12, V23, dan seterusnya sampai Vn-1, Vn, dan Vn, V1. Ada sisi simbol dari simbol terakhir Vn ke simbol pertama atau Vi, sehingga graf lingkaran adalah graf yang merupakan graf sederhana yang sirkuit. Berikutnya adalah regular graph, yaitu graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R adalah dengan n buah simpul adalah n dikali R per 2. Misalkan derajatnya adalah ini apabila simpul 1 atau n1, maka simpulnya adalah 0. Ya, derajat 0 maka dia memiliki 0 buah simpul. Lalu pada derajat 1 dia memiliki 1 buah sisi dengan 2 simpul. Apabila dia berderajat 3 maka dia ini berderajat 2. Berderajat 2 maka dia memiliki masing-masingnya adalah jumlah simpulnya sendiri dan seterusnya. Berikut adalah contoh dari graf teratur. Pada contoh nomor 1 itu adalah graf teratur berderajat 3 dengan 4 buah simpul. Dia memiliki 6 buah sisi. Lalu pada graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul, dia memiliki 9 buah sisi. Contoh ketiga dia adalah graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul, dia memiliki 12 sisi. Berikutnya contoh kedua, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang punya 12 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama, yang lebih dari sama dengan 3. Tiap simpul berderajat sama berarti graf teratur. E sama dengan 12 dan R lebih dari sama dengan 3. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2, di mana N adalah 2 dikali E per R, yaitu adalah 2 dikali 12 per R atau 24 dibagi R, sehingga untuk R sama dengan 3 maka N sama dengan 8, untuk R sama dengan 4 maka N sama dengan 6, untuk R sama dengan 6 maka N sama dengan 4, R sama dengan 8 maka N sama dengan 3, R sama dengan 12 maka N sama dengan 2, dan R sama dengan 24 maka N sama dengan 1. Untuk contoh pertama dan kedua itu untuk R sama dengan 3 dan R sama dengan 4 adalah memungkinkan untuk dibuat graf, yaitu untuk R sama dengan 3 adalah jumlah sisi maksimumnya, sedangkan untuk R sama dengan 4 adalah jumlah sisi minimumnya. Untuk contoh berikutnya dia tidak mungkin membentuk graf karena dia terdapat 6 buah simpul namun hanya terdapat 4 buah sisi. Sedangkan untuk contoh yang R sama dengan 8, 12, dan 24 itu sama seperti tadi, jumlah sisinya kurang dari jumlah simpul, sehingga akan ada simpul-simpul yang tidak terhubung. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah simpul paling sedikit adalah 6 dan paling banyak adalah 8. Berikutnya adalah bipartit graf atau graf bipartit adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G V1, V2. Graf bipartit lengkap atau komplit bipartit graf adalah jika setiap simpul di V1 bertambah dengan semua simpul di V2, dilambangkan dengan KMN, jumlah sisinya adalah M kali N. Ini adalah contoh graf bipartit ya, dia menghubungkan merupakan sebuah relasi. Contoh lainnya di sini ada V1 sama dengan ABD dan V2 sama dengan CFG. Setiap sisi pada V1 dihubungkan ke sisi pada V2 atau simbol pada V2. Sehingga bentuk graf bipartit adalah seperti ini. Bisa dilihat A terhubung ke G dan ke C, lalu B terhubung ke G, ke F, ke E, ke C, ke D, ke C, dan ke D itu terhubung kepada E, C, F, G. Contoh kedua nih graf bipartit lengkap K2,3, K3,3, dan K2,4.
Nah, bisa dilihat ini setiap simpulnya terhubung dengan masing-masing simpul pada sisi yang lain, pada kelompok yang lain oleh satu buah sisi. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.